woi, subscribe. Makasih ya Mae, gue bersyukur banget bisa punya sahabat kayak lu. Ih, Mai Preti, bukan Mai. Sama-sama Preti. Udah gue mau tidur. Udah mulai ngantuk nih. Besok temenin gue ke rumah nenek ya Preti. Preti, Iya Mae. Assalamualaikum, Nek, Nenek. Waalaikumsalam. Raka, kamu Raka? Iya, Nek, Raka pulang. Ya Allah Raka, cucu nenek, kamu sehat nang? Udah gede kamu nang? Nenek kangen banget sama kamu. Raka juga kangen, Nek. Ingetan kamu gimana nang? Kamu udah bisa inget nenek? Alhamdulillah, Raka udah sembuh, Nek. Ya Allah Gusti, alhamdulillah cucu nenek udah sembuh. Iya, Nek. Oh iya, Nek. Coba lihat, ini siapa? Assalamualaikum Nek. Ajeng, kamu Ajeng? Bukan Nek, aku Sekar. Sekar, kembarannya Ajeng. Ya Allah, Sekar. Cucu nenek pikir nenek gak bakal bisa lihat kamu, Ndok. Dulu nenek pengen banget lihat kamu, Ndok. Nek, Kamu udah besar ya, kamu sehat. sehat Nek. Nenek gak mimpi kan, ini beneran kamu, Sekar. Iya Nek, maafin Sekar ya Nek. Sekar baru bisa datang sekarang. Sekar. Nenek masih nggak nyangka. Terakhir nenek lihat kamu masih bayi. Dari dulu nenek selalu nungguin, berharap sebelum nenek nggak ada, nenek bisa lihat kamu sekali aja. Jangan ngomong gitu Nek. Sekar udah di sini, di depan nenek. Raka, Mae, gue pulang dulu ya. Loh, kok pulang sih Preti? Kan kita baru nyampe. Gua mau bantuin ibu di rumah. Tunggu Dok, jangan pulang dulu. Mampir sini, nenek pengen ngobrol sama kamu Dok. Tapi Nek, Ayu kan. Rapopo Dok, kamu jangan pulang dulu. Kamu nggak usah takut. Nggak apa-apa yuk, lu jangan balik dulu ya. Nenek kangen banget pengen ngobrol sama kamu. Semenjak kamu merantau, nenek gak pernah ketemu kamu. Sekalinya kamu pulang, kamu gak pernah nemuin nenek. Ayu masih takut Nek. Ayu gak berani ketemu sama nenek. Namanya kecelakaan, gak ada yang mau Dok. Ajeng udah pergi, dan emang berat banget buat nenek terima itu semua. Tapi kalau hidup kamu berantakan gara-gara ini, yang ada nenek sama kamu cuma bakal tersiksa. Tapi Nek, semua itu salah Ayu. Ajeng pergi gara-gara Ayu. Awalnya nenek juga mikir gitu Ndok. Tapi seiring waktu, nenek sadar kalau nenek salah. Semua itu takdir dan kita nggak bisa ngelawan takdir itu. Maafin nenek Ndok, udah bikin kamu menderita. Nenek minta maaf ya Ndok. Enggak Nek, nenek gak salah. Ayu yang salah Nek. Ayu yang harusnya minta maaf. Tapi, Nek, kenapa sampai sekarang Mama masih belum bisa maafin Cantika, Nek? Kenapa Mama masih nyalahin dia soal Ajeng? Padahal semua itu takdir kan, Nek? Bukan salah Cantika. Raka, Bentar ya. Kamu masih inget kan Dok? Dari kecil nenek yang ngerawat kamu. Tiap hari bareng sama Ajeng. Main bareng, makan bareng, kemana-mana pasti bareng.
Rumah ini udah kayak rumah kamu sendiri. Kamu juga udah nenek anggap sebagai cucu nenek sendiri. Jadi nggak mungkin nenek benci sama kamu, Dok. Justru nenek sedih banget setelah kejadian itu. Kamu nggak pernah kesini lagi, Dok. Nenek kangen sama kamu. Sekar, ini foto kalian pas masih bayi sama ibu kalian, Ratna. Ratna ngasih nama kalian itu Naura Azalea dan Maira Azalea. Cuma nenek susah banget nyebutinnya. Jadi nenek nambahin nama Ajeng dan Sekar di tengah-tengah nama kalian. Nenek lebih suka manggil kalian Ajeng sama Sekar daripada Naura sama Maira. Lah, itu bisa nyebutnya, Nek. Ini kan contoh. Di mana sih? Aslinya mah nenek nggak bisa nyebut Naura Azalea sama Maira Azalea. Lah, tapi itu bisa, Nek. Mungkin perasaan adek aja. Orang artikulasinya nggak jelas, makanya salah. Buset, jadi artikulasi harus jelas gitu, biar bener. Lah iya dong, kalau artikulasinya nggak jelas, nanti disangka budak, kan gawat. Waduh, lanjut, Nek. Ini foto pas aja masih kecil sama Wulan mamanya Raka. Sekar, nenek nggak tahu kamu udah pernah denger cerita ini atau belum. Dulu, waktu kalian masih bayi, rumah tangga orang kalian itu lagi hancur-hancurnya. Mereka sering bertengkar sampai akhirnya berpisah. Kamu dibawa Ratna pergi jauh, entah kemana. Makanya nenek sulit buat nyariin kamu. Sedangkan Ajeng, Ratna titipin ke mamanya Raka di Jakarta. Mbak, aku titip Naura ya. Tolong jaga dia baik-baik. Ratna, ini maksudnya apa? Kamu mau kemana, Ratna? Aku nggak sanggup, Mbak. Tolong rawat dia ya, Mbak. Sayangi dia. Anggap dia kayak anak Mbak sendiri. Jangan biarin dia ngerasa sendirian ya, Mbak. Aku mohon banget, Mbak. Ratna, jangan ngomong gitu. Kalau ada masalah, kita hadapin bareng-bareng. Enggak, Mbak. Hidup aku udah berantakan. Tapi Naura nggak boleh ikut hancur sama aku, Mbak. Aku minta tolong ya, Mbak. Tapi Ratna, Naura, maafin ibu ya, Nak. Maafin ibu. tapi Ratna, jangan pergi, Ratna. Ratna. Wulan rawat Ajeng seperti anaknya sendiri. Disayang, dijaga, semua dia lakuin sesuai amanat adeknya. Karena Wulan juga sayang banget sama Ratna. Dari bayi sampai umur Naura 5 tahun, Wulan yang ngurus semuanya. Gimana? Naura senang gak hari ini? Senang banget, Ma. Makasih ya, Ma. Naura sayang banget sama Mama. Mama emang paling baik sedunia. Andai kamu tahu semuanya, Naura. Bahkan Ajeng gak pernah tahu kalau Wulan itu bukan ibu kandungnya. Karena dari kecil dia manggil Wulan mama, dan Wulan juga gak pernah keberatan. Dia juga gak tega jelasin yang sebenarnya ke Ajeng. Tapi karena Wulan sering sibuk kerja, akhirnya Ajeng lebih sering nenek yang rawat. Ma, Mama mau kemana? Naura mau ikut Mama. Maafin Mama ya, Nak. Mama harus kerja dulu. Kamu di sini sama nenek ya. Kakak kamu juga nemenin kok. Raka, tolong jaga adik kamu ya. Gak mau. Naura mau ikut Mama. Ajeng, sini sama nenek aja ya. Mama kamu kerja dulu. Nanti kalau pulang, dia ajak Ajeng jalan-jalan lagi ya. Maafin Mama ya. Mama. Jangan tinggalin Naura. Naura mau ikut Mama. Mama. Hubungan mereka deket banget, kayak ibu kandung sama anaknya sendiri. Ajeng sayang banget sama Wulan, begitupun sebaliknya. Dari kecil Wulan yang ngerawat dia, yang ngegendong, nemenin dia sakit, nemenin dia tumbuh. Tapi sebelum kecelakaan itu terjadi, Ajeng akhirnya tahu semuanya. Gak sengaja dia nemuin foto-foto ini di kamar nenek. Awalnya dia kaget, tapi setelah itu Ajeng malah bilang kalau semua itu gak bakal merubah apa-apa. Maafin Mama ya. Mama harus nitipin kamu ke nenek lagi. Gak apa-apa kok, Ma. Naura juga udah gede kok. Hati-hati ya, Ma. Naura sayang banget sama Mama. Mama juga sayang banget sama kamu, Nak.
Setelah tahu kenyataan itu, Ajeng tetap jadi Ajeng yang biasanya, seolah kabar itu cuma angin yang lewat buat dia. Karena buat Ajeng, Wulan tetap satu-satunya mamah yang dia punya. Tapi pas Wulan baru nyampe stasiun, Halo? Apa? Wulan dapat kabar kalau Ajeng udah nggak ada. Enggak mungkin. Ajeng, jangan tinggalin mama. Ajeng. Ayu salah, Nek. Ayu yang salah. Maafin Ayu, Nek. Percuma kamu minta maaf, nggak ada gunanya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu kan yang ngajak mereka main ke sungai. Ini akibatnya. Ajeng meninggal dan Raka hilang ingatan. Apa? Dia sadar dan gak ingat apa-apa. Bahkan ibu kandungnya sendiri aja dia gak ingat. Raka. Mulai sekarang, kamu jangan dekat-dekat Raka lagi. Ngerti? Waktu itu, pas lihat kamu yuk, Wulan udah nggak bisa mikir jernih lagi. Dia terlalu hancur. Dia nyalahin kamu karena dia kehilangan orang yang paling dia sayang. Tapi sebenarnya, dia juga nyesel sama semua perkataannya ke kamu, Dok. Nyesel. Iya, Dok. Wulan pernah cerita ke nenek. Dia bilang, dia marah sama Ayu karena dia nggak kuat nahan rasa sakitnya sendiri. Setiap lihat kamu, dia nggak bisa nahan. Dia kebayang-bayang terus sama Ajeng. Tapi tiap habis marah sama kamu, dia malah nangis sendirian. Dia nyesel. Sampai sekarang pun, dia masih sering kepikiran kamu, Dok. Apa? Kok mama nggak pernah cerita soal itu ke Raka, Nek? Wulan mana mungkin cerita, Raka. Waktu itu kondisi kamu juga masih hilang ingatan. Mamah kamu nggak mau bikin kamu makin kepikiran. Apa? Jadi selama ini semua karena... Jadi selama ini mamanya Raka juga menderita. Kenapa semuanya jadi begini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu udah pulang, Dok? Raka sama yang lain mana? Masih di tempat nenek. Kamu kenapa, Dok? Cerita sama ibu. Nenek ngomong apa sama kamu? Enggak kok, Bu. Nenek udah gak marah lagi sama Ayu. Tapi sekarang Ayu udah tahu semuanya, Bu. Ayu tahu. Ternyata Tante Wulan sayang banget sama Ajeng. Tante Wulan juga sama sakitnya kayak Ayu. Mungkin malah lebih. Selama ini Ayu ngerasa Tante Wulan itu jahat. Ternyata Ayu salah. Ayu jadi ngerasa makin bersalah banget, Bu, sama Tante Wulan. Namanya juga seorang ibu, Dok. Kadang rasa sayang yang terlalu besar bisa berubah jadi luka yang besar juga. Mungkin kalau ibu ada di posisi Mbak Wulan dan yang kejadian itu kamu, ibu juga bakal ngelakuin hal yang sama. Tapi Ayu harus gimana, Bu? Ayu takut. Ayu takut Tante Wulan gak bakal pernah maafin Ayu lagi. Dok, mungkin emang sekarang Mbak Wulan masih belum bisa nerima ini. Tapi bukan berarti apa yang dia lakuin ke kamu itu benar. Cuma hati orang yang kehilangan itu kadang gak bisa diajak mikir tenang, Dok. Sing yakin yo, Dok, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan kamu juga harus percaya, semakin besar masalah yang kamu hadapi dengan sabar, semakin besar juga kebahagiaannya udah nunggu kamu di depan. Enggak, Bu. Udah, kamu yang tenang ya. Bu. Yowes, kamu bawa itu makanan ke rumah nenek ya. Sekalian kamu makan bareng juga di sana. Ibu gak ikut bareng Ayu? Enggak, Dok. Kasihan Gagah di rumah sendirian. Ya udah, kalau gitu Ayu berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ondok. Enggak, Bu.
Mamah,